Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya di pagi hari ini kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Mungkin saya tidak tahu hari ini apakah Bapak Ibu Saudara sedang mengalami hal yang mungkin rasanya sedikit menyedihkan, tapi saya percaya kita adalah orang-orang yang terus akan merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, firman Tuhan di pagi hari ini saya ambil dalam Daniel 6 ayat yang ke-10. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Tuhan Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Firman Tuhan di pagi hari ini saya beri judul, Doa Orang Benar Besar Kuasanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita tahu bersama kisah ini. Ini adalah kisah dari seorang yang bernama Daniel, yang pada waktu itu kita ketahui pada saat perintah raja keluar untuk tidak ada satu orang pun yang menyembah kepada Allah lain selain kepada raja. Tapi kita tahu bersama bahwa pada saat itu Daniel tidak mengikuti perintah yang diperintahkan oleh raja tersebut. Pada waktu itu kita tahu bersama bahwa Daniel ini dia tetap berpegang kepada kepercayaannya, yaitu dia hanya menyembah dan berdoa kepada satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang menariknya kita melihat dalam ayat yang ke-16. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Pada waktu raja memberi perintah untuk memasukkan Daniel ke dalam gua singa, kita perhatikan kata Allahmu yang kau sembah dengan tekun, kiranya melepaskan engkau. Kalau kita perhatikan dengan baik, di sini mulai muncul sedikit pengharapan dan kepercayaan raja kepada Tuhan yang Daniel sembah, yaitu Tuhan Yesus. Tapi yang lebih luar biasa lagi kita lihat dalam Daniel 6 ayat yang ke-20 sampai yang ke-21. Di sana dikatakan, dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari gua singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Ini adalah bukti ketika kita mempunyai iman, mungkin pada waktu itu iman kita tidak besar, tapi kalau kita percaya, pastinya kita akan mengalami mujizat yang daripada Tuhan. Bahkan yang membuat ini lebih luar biasa lagi, ketika Daniel mempunyai ketekunan dalam berdoa dan mengiring akan Tuhan, kita melihat bahwa banyak hal yang terjadi, banyak pertolongan Tuhan yang Daniel rasakan pada saat itu. Ketika waktu itu Daniel mempunyai ketekunan dalam mengiring Tuhan, kita melihat bahwa hal-hal menyedihkan yang Daniel alami itu semua mampu ditolong oleh Tuhan. Begitupun juga dengan kehidupan kita. Mungkin terkadang dalam mengiring akan Tuhan, kita mengalami hal-hal yang menyedihkan, mengalami hal-hal yang menyulitkan kehidupan kita. Mungkin rasanya ketika kita melayani Tuhan, kita berada di kondisi yang menghimpit kehidupan kita. Tapi kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup menolong setiap kehidupan kita. Allah yang sanggup terus menjaga kehidupan kita, bahkan Dia Allah yang akan terus menyertai kehidupan kita. Kalau Daniel pada waktu itu boleh ditolong Tuhan, pertolongan yang sama saya percaya setiap kita pasti merasakannya. Pasti kita akan terus merasakan pertolongan Tuhan, kita akan terus merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Hari-hari ini mungkin kita berada dalam masalah yang besar, kita berada dalam kondisi kehidupan yang sulit, rasanya kita seperti dihimpit. Tapi kita mau belajar seperti Daniel, kita mau belajar percaya seperti Daniel. Nah, bahkan di saat tersulit pun Bapak Ibu Saudara, dia tetap mau percaya kepada Tuhan, dia tetap andalkan Tuhan, dia tetap berdoa kepada Tuhan. Kita melihat Bapak Ibu Saudara, pengharapannya kepada Tuhan tidak sia-sia. Pengharapannya kepada Tuhan tidak kembali dengan kosong, tapi dia mengalami mujizat yang luar biasa yang daripada Tuhan. Iman seperti inilah yang harus ada dalam kehidupan kita setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Iman seperti ini yang harus kita pegang dalam kehidupan kita.
Kenapa kita harus mempunyai iman seperti ini? Karena kalau kita punya iman seperti ini, kita punya ketekunan dalam berdoa, kita punya ketekunan dalam melayani Tuhan, kita punya ketekunan dalam mengiring Tuhan, kita akan melihat hasil kuasa doa dari apa yang sudah kita doakan. Kita akan melihat hasilnya, kita akan melihat Tuhan akan nyatakan semuanya dalam kehidupan kita. Dan di ayat terakhir kita melihat dari ketekunannya Daniel dalam ayat yang ke-26. Di sana dikatakan, bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dalam ketekunan Daniel kepada Tuhan pada saat itu, akhirnya nama Tuhan boleh dipuji dan nama Tuhan dipermuliakan. Begitu juga dengan kehidupan kita. Mari kita mau belajar seperti Daniel. Kita mau tetap terus setia. Kita tetap terus mau bertekun kepada Tuhan. Sehingga apa Bapak Ibu Saudara? Sehingga melalui kesetiaan yang kita tunjukkan, sehingga melalui setiap ketekunan yang kita tunjukkan, kita akan melihat bahwa nama Tuhan boleh ditinggikan, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Puji nama Tuhan, firman Tuhan saya tidak panjangkan, tapi saya percaya bahwa Roh Kudus akan terus bekerja dalam kehidupan kita, akan terus membuat kita untuk mengerti setiap kebenaran firman Tuhan yang datang dalam hidup kita. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat kami kembalikan kepada Engkau saja ya Allah. Terima kasih untuk setiap kesempatan hidup yang masih Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Terima kasih juga Tuhan kesempatan yang terus Tuhan berikan untuk firman Tuhan mengingatkan kepada kehidupan kami. Kalau kami adalah orang-orang yang akan terus ditolong Tuhan. Kami adalah orang-orang yang akan terus merasakan kasih-Nya Tuhan. Bahkan kami imani dan kami percaya bahwa ketika kami berdoa, segala doa yang kami panjatkan kepada Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Oleh sebab itu Tuhan, terus kami mau taruh pengharapan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau taruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya ketika kami berdoa, segala doa yang kami naikkan semuanya akan kembali dengan hasil yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, pengharapan di dalam Tuhan akan selalu membawa kemuliaan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.